Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan aktivitas kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, insyaallah pertemuan kita pada hari ini akan membahas bab 5 mengenai iman kepada hari akhir. Oke, adapun tujuan dari beriman kepada hari akhir antara lain sebagai berikut: menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri mereka terhadap kesenangan hidup di dunia. Selanjutnya, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia, dan lain-lain. Oke, kita masuk pada slide pertama, yaitu membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Itulah sebabnya, sikap hati-hati dalam menjalani hidup sangat penting menjadi perhatian. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya demi mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Di samping itu, harus menjadi kesadaran bahwa adanya akhirat menjadi bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa jadinya hidup ini jika akhirat itu tidak ada? Baik, slide selanjutnya yaitu makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Hari kiamat itu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Selanjutnya, berkenaan dengan tanda-tanda datangnya hari akhir, berdasarkan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187, diperoleh penjelasan dan gambaran bahwa kedatangan hari akhir tidak ada seorang pun yang tahu, termaksud Rasulullah SAW. Namun, tanda-tandanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Tanda-tanda kecilnya yaitu seperti bencana alam tsunami, banjir, dan lain-lain. Sedangkan tanda-tanda besarnya yaitu datangnya Ya'juj dan Ma'juj kelak, munculnya Dajjal, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Baik, slide selanjutnya yaitu hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Nah, di sini poin A ada hari kiamat menurut Al-Quran. Yang pertama, kiamat sugro atau kecil. Hendaklah menjadi kesadaran bersama bahwa setiap mukmin tidak akan bertemu dengan hari akhir atau kiamat kubro, tetapi kita semua akan merasakan kiamat sugro. Adapun pengertian menurut bahasa adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termaksud manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Lalu yang kedua ada kiamat kubro atau besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ingat, kejadiannya bersamaan ya, menyeluruh dan tidak menyisakan sejengkal pun alam semesta yang selamat dari kehancuran. Perhatikan kandungan isi Quran surat At-Takwir ayat 1, 2, 3,
6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang sangat luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu bumi memuntahkan isinya, gunung-gunung yang dibenturkan, langit pecah menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan, dan terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat. Sementara manusia bingung tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat. Akibatnya, setiap diri hanya mencari keselamatannya sendiri. Oke, slide selanjutnya itu membahas poin B, yaitu hari kiamat menurut teori ilmu alam. Yang pertama ada menurut teori fisika, ya. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul, atau sinar cahayanya telah redup karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi, karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami, akhirnya hancurlah bumi ini. Lalu poin kedua, yaitu menurut teori geologi. Eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar atau katastrof, ya. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat menghadap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar yang mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya yaitu bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Maka bumi akan bergeser dari matahari. Akibatnya, putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadinya. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu membahas tentang periode hari akhir, ya. Di sini yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Pengertian Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta, termaksud manusia. Lalu yang kedua ada Yaumul Hasyr atau alam mahsyar. Tahapan selanjutnya setelah Yaumul Ba'ats adalah Yaumul Hasyr, yaitu proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau alam barzah. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Mendengar kata terakhir ini, coba bayangkan padang Arafah saat wukuf, karena ia seakan-akan miniatur padang mahsyar. Lalu yang ketiga ada Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan semua amalan untuk dihisab, baik amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab atau dihitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukanlah proses penimbangan atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun yang dizalimi. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya ikut menjadi saksi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yang artinya pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Lalu urutan yang keempat ada As-Sirat. Makna dari As-Sirat yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termaksud hasil timbangan yang diperolehnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka dan jahanam. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir
yaitu ada Yaumul Fasl dan Jaza. Yaumul Fasl adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang-orang yang beriman dan orang yang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Sementara Yaumul Jaza adalah hari pembalasan atas segala amal manusia ketika hidup di dunia. Seseorang yang beramal baik mendapat balasan baik pula atau surga, sedangkan amal yang buruk mendapatkan balasan yang buruk pula atau tempatnya yaitu di neraka. Baik, kita cukupkan ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya. Nah, lanjutan dari bab ini insya Allah akan Bapak terangkan pada pertemuan kita selanjutnya. Oke, mari kita tutup penjelasan ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.